Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Saya di sini sebagai moderator ingin menyampaikan presentasi dari kelompok 5 mengenai materi pengendalian dan sistem informasi akuntansi. Kelompok 5 sendiri terdiri dari Nur Hayati, yang kedua Cindy Amelia Zahari, ketiga Clara Fitri, dan yang keempat adalah Sadia Ismi. Untuk materi pertama, saya serahkan kepada rekan saya, Sri Nur Hayati. Baik, terima kasih Cindy. Materi selanjutnya dari pengendalian dan sistem informasi akuntansi adalah penetapan tujuan. Manajemen menentukan hal yang ingin dicapai oleh perusahaan. Manajemen menetapkan tujuan pada tingkatan perusahaan dan kemudian membaginya ke dalam tujuan yang lebih spesifik untuk subunit perusahaan. Dalam model ERM atau Enterprise Risk Management, ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan strategis, yaitu tujuan tingkat tinggi yang disejajarkan dan mendukung misi perusahaan serta menciptakan nilai pemegang saham. Yang kedua adalah tujuan operasi, yaitu tujuan yang berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi operasi perusahaan, serta menentukan cara mengalokasikan sumber daya. Yang ketiga adalah tujuan pelaporan, yaitu tujuan yang membantu memastikan ketelitian, kelengkapan, dan keterandalan laporan perusahaan, meningkatkan pembuatan keputusan, dan mengawasi aktivitas serta kinerja perusahaan. Yang terakhir adalah tujuan kepatuhan, yaitu tujuan yang membantu perusahaan mematuhi seluruh hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya adalah identifikasi kejadian. Manajemen harus mencoba untuk mengantisipasi seluruh kemungkinan kejadian dan memahami hubungan timbal balik kejadian. Committee of Sponsoring Organization atau COSO mendefinisikan kejadian atau event sebagai sebuah insiden atau peristiwa yang berasal dari sumber-sumber internal atau eksternal yang mempengaruhi implementasi strategi atau pencapaian tujuan, di mana kejadian mungkin memiliki dampak positif atau negatif ataupun keduanya. Nah, perusahaan menggunakan beberapa teknik untuk mengidentifikasi kejadian termasuk penggunaan sebuah daftar komprehensif dari kejadian potensial, pelaksanaan sebuah analisis internal, pengawasan kejadian-kejadian yang menjadi penyebab dan titik-titik pemicu, pengadaan seminar dan wawancara, penggunaan data mining, dan analisisan proses-proses bisnis. Baiklah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai penilaian risiko dan respon risiko. Risiko-risiko sebuah kejadian yang teridentifikasi dinilai dalam beberapa cara yang berbeda. Yang pertama adalah kemungkinan, yang kedua dampak positif dan negatif, secara individu atau berdasarkan kategori, dampak pada unit organisasi yang lain, atau berdasarkan sifat bawaan dan residual. Risiko bawaan atau inherent risk adalah kelemahan dari sebuah penetap akun atau transaksi pada masalah pengendalian yang signifikan tanpa adanya pengendalian internal. Yang kedua, risiko residual atau residual risk adalah risiko yang tersisa setelah manajemen mengimplementasikan pengendalian internal atau beberapa respon lainnya terhadap risiko. Manajemen dapat merespon risiko dengan salah satu dari 4 cara berikut. Yang pertama, mengurangi kemungkinan dan dampak risiko, menerima kemungkinan dan dampak risiko, membagi risiko, atau menghindari risiko. Tabel berikut adalah pendekatan penilaian risiko untuk perancangan pengendalian internal. Yang pertama adalah mengidentifikasi kejadian atau ancaman yang menyerang suatu perusahaan, lalu memperkirakan kemungkinan atau probabilitas dari masing-masing ancaman yang terjadi. Selanjutnya adalah memperkirakan dampak atau kerugian potensial dari setiap ancaman. Setelah itu, mengidentifikasi pengendalian untuk melawan setiap ancaman. Selanjutnya, kita harus memperkirakan biaya dan manfaat dari pengendalian yang dibentuk. Lalu timbullah pertanyaan, biaya manfaat ini dapat melindungi sistem dari ancaman? Jika jawabannya iya, maka dapat mengurangi risiko dengan mengimplementasikan pengendalian untuk melawan ancaman. Jika biaya manfaat tidak dapat melindungi sistem dari ancaman, maka kita harus menghindari, membagikan, atau terima risiko itu sendiri. Selanjutnya adalah memperkirakan kemungkinan dan dampak. Dalam beberapa kejadian, memiliki risiko yang lebih besar karena lebih cenderung untuk terjadi. Dampak dari penipuan biasanya tidak sebesar menghancurkan sebuah perusahaan. Kemungkinan dan dampak harus dipertimbangkan secara bersamaan. Alat-alat perangkat lunak dapat membantu penilaian dan respon risiko secara otomatis. Blue Cross Blue Shield di Florida menggunakan perangkat lunak ERM untuk memasukkan risiko yang dirasa menilai sifat, kemungkinan, dan dampak serta menetapkan pemeringkatan numerik. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Clara Firly.
Baik, materi selanjutnya adalah mengidentifikasi pengendalian. Manajemen harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap kejadian. Ada 3 jenis pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian preventif, yang mana pengendalian ini itu dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu permasalahan atau error condition dari suatu proses bisnis. Yang kedua adalah pengendalian detektif, yaitu pengendalian yang dilakukan dalam rangka mencari atau mendeteksi adanya suatu permasalahan dan mencari akar permasalahan tersebut. Nah, dari kedua jenis pengendalian ini, pengendalian preventif biasanya superior dibandingkan pengendalian detektif. Sedangkan jenis pengendalian yang ketiga adalah pengendalian korektif, dapat membantu memulihkan dari segala masalah. Selanjutnya adalah memperkirakan biaya dan manfaat. Tujuan dari perancangan sebuah sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan memadai bahwa kejadian itu tidak terjadi. Tidak ada sistem pengendalian internal yang memberikan perlindungan sangat mudah terhadap seluruh kejadian. Manfaat dari prosedur pengendalian internal harus melebihi biayanya. Biaya biasanya lebih mudah diukur dibandingkan manfaat itu sendiri. Nah, salah satu cara untuk memperkirakan pengendalian internal melibatkan kerugian yang diperkirakan atau expected loss adalah dengan rumus bagi berikut, yaitu kerugian yang diperkirakan sama dengan dampak kali kemungkinan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Cut Fadia. Jadi selanjutnya ialah menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Dalam menentukan efektivitas biaya atau manfaat, manajemen harus menentukan apakah sebuah pengendalian itu merupakan biaya yang menguntungkan. Sebagai contoh nih adalah kasus dari kesalahan data di Atlantic Richfield, mengharuskan keseluruhan penggajian untuk diproses ulang dengan biaya sebesar $10.000. Sebuah tahap validasi data akan menurunkan kemungkinannya itu kemungkinan kejadian kesalahan itu dari 15% menjadi 1% dengan biaya sebesar $600 per periode pembayaran. Analisis biaya atau manfaat yang menentukan bahwa tahap validasi harus dijalankan itu akan terlihat pada tabel berikut ini. Nah, ini adalah tabel dari analisis biaya atau manfaat dari prosedur validasi penggajian. Yang pertama itu ialah biaya untuk memproses ulang seluruh penggajian, seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, baik itu tanpa prosedur validasi maupun dengan prosedur validasi itu sebesar $10.000. Lalu kemungkinan kesalahan data penggajiannya. Jika tanpa prosedur validasi sebesar 15%, maka dengan prosedur validasi akan turun kemungkinan kesalahannya menjadi 1%. Lalu dihitung biaya pemrosesan ulang yang diperkirakannya itu sebesar $10.000 dikali persen kemungkinan kesalahannya, yaitu untuk tanpa prosedur validasi itu 10.000 dikali 15% sebesar $1.500 dan dengan prosedur validasi itu sebesar $100 dari 10.000 dikali 1%. Lalu didapatkan selisih perkiraan bersihnya itu dari biaya pemrosesan ulangnya itu sekitar $1.400. Lalu ada biaya prosedur validasinya yang tanpa prosedur validasi itu sebesar $0 dan dengan prosedur validasinya itu sebesar $600. Lalu untuk menghitung manfaat dari perkiraan bersih dari prosedur validasi itu ialah biaya pemrosesan ulangnya dikurangi dengan biaya prosedur validasi yaitu $1.400 dikurang $600, maka didapat hasilnya itu sebesar $800. Lalu selanjutnya itu ialah mengimplementasikan pengendalian atau menerima, membagi, atau menghindari risiko. Pengendalian biaya efektif itu harus diimplementasikan untuk mengurangi risiko. Risiko yang tidak dikurangi itu harus diterima, dibagi, atau dihindari. Risiko dapat diterima jika ia berada dalam jangkauan toleransi risiko perusahaan. Respons untuk menurunkan atau membagi risiko membantu membawa risiko residual ke dalam sebuah jangkauan toleransi risiko yang dapat diterima. Sebuah perusahaan mungkin saja memilih untuk menghindari risiko ketika tidak ada cara biaya efektif untuk membawa risiko tersebut ke dalam sebuah jangkauan toleransi risiko yang dapat diterima. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Cut. Dapat saya dan Komnas sampaikan. Jangan lupa tinggalkan komentar setelah kalian mendengar presentasi dan dari materi yang kami sampaikan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.